Sekitar abad keempat Masehi, di tanah yang sekarang dikenal sebagai Jawa Barat, membentang lembah luas tempat mengalirnya Sungai Citarum. Sungai besar yang jadi nadi kehidupan banyak suku di sekitarnya. Sungai ini bukan sembarang sungai. Dalam kepercayaan kuno, Citarum dianggap sebagai sungai suci yang dijaga roh air bernama Batara Tirtanala. Penduduk di tepi sungai percaya, siapa yang bisa menguasai energi spiritual air di Citarum, dialah yang akan membawa kemakmuran bagi seluruh tanah barat Nusantara. Di tengah era itu, datanglah seorang tokoh dari arah timur Nusantara, bernama Raja Diraja Guru Jaya Singawarman, seorang Brahmana dari India Selatan, yang melakukan perjalanan spiritual dan politik. Dia dikenal sebagai sosok bijak, ahli tapa dan sakti mandraguna, yang datang membawa ajaran Hindu Wisnuistis. Tujuannya bukan sekadar menyebarkan ajaran, tapi juga menyatukan suku-suku di tanah barat yang kala itu masih sering berperang. Berdirinya kerajaan Tarumanagara Jaya Singawarman melihat potensi besar di wilayah lembah Citarum, tanah subur, sungai melimpah, dan posisi strategis antara Laut Utara dan Pegunungan Selatan. Maka sekitar tahun 388 M, ia mendirikan sebuah kerajaan yang ia beri nama Tarumanagara. Dari kata Taruma, dari Citarum dan Nagara, kerajaan. Artinya, Kerajaan Sungai Tarum. Jaya Singawarman memerintah dengan gelar Maharaja Jaya Singawarman. Raja yang dikenal adil, tenang, dan disegani oleh para kepala suku. Pusat pemerintahannya berada di sekitar daerah yang kini dikenal sebagai Bekasi atau Bogor, di mana prasasti-prasasti seperti Prasasti Ciaruteun dan Prasasti Kebon Kopi kemudian ditemukan, menjadi bukti nyata keberadaan kerajaan ini. Masalah awal, pemberontakan dan serangan dari laut. Meskipun damai di awal, Tarumanagara nggak lepas dari masalah. Suku-suku pesisir utara yang belum tunduk, dikenal sebagai suku Samudragiri, pelaut keras kepala dari perairan Karawang, menolak kekuasaan Taruma. Mereka menyerang desa-desa sungai dan mencuri hasil panen. Jaya Singawarman mencoba berdamai, tapi pasukan Samudragiri menolak. Maka, untuk pertama kalinya Tarumanagara harus turun ke medan perang. Duel epik, Jaya Singawarman versus pemimpin Samudragiri. Di tepi muara Citarum pertempuran terjadi. Ribuan pasukan Taruma berhadapan dengan armada Samudragiri. Namun inti dari pertempuran bukan hanya fisik, tapi spiritual. Pemimpin Samudragiri, Raksajala, dikenal menguasai ilmu air hitam. Bisa mengendalikan arus laut dan menenggelamkan kapal dengan mantra. Sementara Jaya Singawarman, dengan ketenangan Brahmananya, memusatkan tenaga batinnya, membentuk mudra Wisnu Varuna, simbol pengendali air murni. Ketika dua kekuatan bertemu, langit bergetar. Raksajala memanggil badai, ombak setinggi pohon kelapa menggulung ke arah pasukan Taruma. Namun Jaya Singawarman menancapkan tongkat suci ke tanah, memanggil roh sungai Citarum untuk melindungi rakyatnya. Air laut yang bergolak tiba-tiba berputar arah, membentuk dinding biru raksasa yang menelan badai hitam Raksajala. Jaya Singawarman melangkah ke depan, matanya menyala kebiruan. Simbol penguasaan penuh atas energi air. Dengan mantra terakhir dia berteriak, Tirtanala jadilah saksi. Air adalah sumber kehidupan, bukan alat kehancuran. Cahaya biru meledak dari tongkatnya, memukul mundur Raksajala dan seluruh armadanya. Gelombang kembali tenang, dan hari itu Tarumanagara resmi diakui sebagai kerajaan yang dilindungi oleh kekuatan suci air. Akhir masa Jaya Singawarman. Setelah 2 dekade memimpin, Jaya Singawarman meletakkan jabatan dan melakukan tapa di tepi sungai, tempat di mana kelak ia moksha, lenyap secara spiritual tanpa meninggalkan jasad. Tahta kemudian diteruskan oleh menantunya, Dharmayawarman, yang melanjutkan tradisi dan memperluas wilayah Taruma. Setelah Jaya Singawarman menancapkan dasar kerajaan Tarumanagara, tahta akhirnya jatuh ke tangan Purnawarman sekitar tahun 395 Masehi. Purnawarman bukan sekadar raja biasa, ia dijuluki Raja Petir Wisnu karena kekuatan spiritualnya yang mampu memanggil energi langit dan air, yang dipercaya mengalir melalui sungai Citarum, nadi kehidupan kerajaan. Di bawah kepemimpinannya Tarumanagara berkembang pesat, wilayahnya meluas hingga pesisir utara Jawa Barat, pertanian dan perdagangan subur, dan sistem irigasi yang dibangun melalui Prasasti Tugu, mencatat kanal sepanjang 61,15 meter untuk mengatur aliran sungai. Bukti lain seperti Prasasti Ciaruteun, Prasasti Jambu, dan Prasasti Pasir Awi memperkuat catatan bahwa kerajaan ini benar-benar ada dan makmur pada masa itu.
Namun kejayaan selalu menarik musuh. Dari lembah selatan muncul Raja Gunung Hitam, Kujangkara, penguasa yang menguasai ilmu gunung dan api hitam, dengan ambisi menelan sungai Citarum dan menghancurkan Tarumanagara. Ketegangan mencapai puncak di lembah Citarum, di mana kabut pagi menyelimuti medan pertempuran dan sungai yang berkelok menjadi saksi. Kujangkara mengayunkan pedang lava hitamnya, memanggil aliran lava panas dari pegunungan yang menelan hutan di sepanjang tebing sungai. Pasukan Taruma nyaris tergilas oleh aliran magma yang mematikan, sementara naga lava mini muncul dari tubuh musuh untuk menambah kekacauan. Purnawarman berdiri di tepi sungai, tongkat suci di tangan, tubuh memancarkan aura biru keperakan. Ia menunduk dan menyentuh air Citarum, menyatukan kekuatan spiritualnya dengan energi sungai. Sekejap, pusaran air raksasa berwarna biru muncul, menyerap kabut racun dan naga lava. Petir Wisnu turun dari langit, menyatu dengan pusaran sungai, dan meledak dalam cahaya biru raksasa yang menelan Kujangkara hingga lenyap, meninggalkan hanya batu hitam dan abu. Sungai kembali tenang, pasukan Taruma selamat, dan rakyat menyaksikan kemenangan spektakuler yang bukan hanya militer, tapi spiritual. Purnawarman memimpin Tarumanagara hingga wafat sekitar tahun 434 M, meninggalkan kerajaan makmur, wilayah luas, dan sistem irigasi canggih, yang tetap menjadi bukti kejayaan Tarumanagara. Ia dikenang sebagai raja yang menggabungkan kekuatan spiritual, politik, dan militer dengan sempurna, menjadikan kerajaan pertama di Jawa Barat ini terkenal sepanjang sejarah. Prasasti-prasasti yang masih ada sampai sekarang menjadi saksi nyata bahwa kekuatan dan legenda Purnawarman benar-benar ada, serta menunjukkan bagaimana Tarumanagara mencapai puncak kejayaannya melalui keberanian, strategi, dan kekuatan spiritual yang legendaris. Setelah wafatnya Purnawarman sekitar tahun 434 M, Tarumanagara tetap kuat, tapi masalah mulai muncul dari dalam. Pewaris tahta belum jelas dan beberapa kepala daerah serta keluarga bangsawan mulai bersaing untuk memperebutkan kekuasaan. Perselisihan internal ini melemahkan fokus kerajaan pada pertahanan wilayah, sehingga muncul konflik baru dengan suku-suku pesisir utara yang dulu ditaklukkan. Di sisi utara muncul Raja Laut Gelap, pemimpin suku laut yang menolak tunduk pada Tarumanagara. Ia dikenal menguasai ilmu gelombang hitam dan mampu memanipulasi arus laut untuk menyerang kapal-kapal kerajaan. Saat armadanya mendekat ke Muara Citarum, kerajaan yang dulunya damai kini dalam kondisi genting. Pertarungan terbesar terjadi di Delta Citarum, di mana air sungai bertemu ombak laut. Seorang pangeran muda Taruma, pewaris yang masih hijau dalam ilmu spiritual, harus menghadapi Raja Laut Gelap seorang diri. Duel ini bukan sekadar fisik. Raja Laut Gelap memanggil badai gelap setinggi pohon kelapa, menenggelamkan perahu, sementara pangeran menyatukan energi Citarum yang tersisa, menciptakan pusaran biru keperakan. Gelombang bertabrakan, cahaya petir muncul dari langit, dan angin memutar membentuk tornado air raksasa. Pangeran memusatkan seluruh tenaga spiritualnya ke tongkat suci peninggalan Purnawarman. Dalam ledakan cahaya terakhir, badai tersapu, Raja Laut Gelap lenyap. Namun energi spiritual Tarumanagara melemah drastis akibat pertarungan hebat itu. Selain ancaman eksternal, perebutan tahta membuat kerajaan terpecah. Kepala-kepala daerah mulai menolak tunduk pada pewaris resmi, sehingga Tarumanagara perlahan kehilangan kendali atas wilayah selatan dan pegunungan. Sekitar pertengahan abad ke-5, kerajaan tidak lagi sekuat zaman Purnawarman. Meskipun akhirnya Tarumanagara runtuh secara politik, warisan sejarahnya tetap hidup. Prasasti-prasasti seperti Tugu, Ciaruteon, Jambu, dan Pasir Awi menjadi bukti nyata bahwa kerajaan ini benar-benar ada. Sungai Citarum tetap menjadi saksi bisu kejayaan raja-raja yang pernah memanggil kekuatan alam. Dan legenda duel epik spiritual mereka diteruskan melalui cerita rakyat di Jawa Barat. Dengan runtuhnya Tarumanagara, wilayahnya kemudian menjadi cikal bakal kerajaan-kerajaan baru di Jawa Barat. Namun nama Tarumanagara tetap abadi sebagai kerajaan pertama yang memadukan kekuatan politik, militer, dan spiritual, meninggalkan legenda Raja Sakti yang berani melawan musuh dengan tenaga alam semesta.